Peritonea, terus tunica serosa, dinding usus, labung, dan mesotelium. Nah, kalau single itu namanya lipoma, tapi kalau multiple itu dia namanya diffuse lipoma atau lipomatosis. Dia tuh biasanya terdapat pada leher, terus dia tuh bukan masuk neoplasma, terus dia tuh bisa disebabkan karena gangguan metabolik lemak. Nah, misalnya tuh pada kelainan adipositas dolorosa, jadi tuh dia nama penyakit ya, jadi artinya tuh kalau bahasa latinnya tuh nyeri gitu, dolor kan nyeri kan katanya. Terus next, nanti di notes ada bisa dibaca sendiri. Nah, ini tuh prakrosnya, dia masa tumornya tuh ya kayak jaringan lemak gitu kan, nah lipoma. Warnanya tuh kuning, konsistensi lunak, terus dia berbatas tegas, terus bersifat atau berkapsul, nanti bisa kelihatan di permukaan mikrosnya, tapi nggak selalu kelihatan tergantung nanti lapak panennya ya. Next. Nah, ini jadi kayak memang jaringannya tuh benar-benar mirip kayak sel lemak dewasa ya, karena ya memang terdiri dari itu gitu. Terus diferensiasinya masih baik karena dia tumor jinak ya. Terus dia ada jaringan ikat yang warna kuning ini atau septa tuh kayak batas gitu ya. Terus ada kapsul, jadi septa tuh kayak kapsul tapi masuk gitu membatasi dari jaringan lemaknya. Terus nggak ada tanda keganasan, jadi sel-selnya tuh masih kayak yang kayak sel lemak gitu, sel lemak bentukannya ya kayak gini gitu. Terus itu yang tadi pewarnanya PMDS harus sama CD3. Next. Nah, ini sama ini yang kapsulnya, terus yang itu yang warna kuning itu yang setanya, terus sel lemaknya tuh yang ditunjuk warna biru. Next. Kayak sama, mungkin di next aja. Oke, ini lebih jelasnya untuk bentukan sel lemak tuh kayak gini. Next. Nah, kelemosarkoma oleh Oke, yang selanjutnya liposarkoma. Next. Jadi ini klinisnya ya, dia paling sering di ekstremitas bawah, terutama di medial paha, karena di situ banyak lemaknya. Terus di retroperitoneal juga ini paling sering. Terus biasanya pada usia 40 sampai 60 tahun dan jarang pada anak-anak. Ini juga sering keluar IHC-nya, MDR2. Sama ada 4 tipe. Ada yang well differentiated, mixoid, differentiated, sama pleomorphic. Ini nggak perlu kalian valid kayak masing-masing itu cirinya kayak gimana. Cuman yang penting tahu ada 4 tipe ini. Dan biasanya yang sering keluar di yang kita pelajari itu yang mixoid karena dia ada khas chicken wire-nya. Next. Nah, ini di medial paha ya, dia sering karena emang di paha itu banyak lemaknya juga sama di retroperitoneal. Next. Terus ini makrosnya. Kalau makrosnya dia itu kelihatan ada kapsul, cuman karena dia masuknya yang ganas, jadi tidak utuh kapsulnya. Terus dia terlihat ada pendarahan, jadi kayak daerah-daerah pendarahan sama daerah nekrotik yang hitam-hitam. Yang kuningnya ini daerah lemaknya ya. Nah, terus kalau batasnya nggak jelas, sama kalau pada penampang irisan dia itu ada daerah kuning transparan. Next. Terus ini mikrosnya ya harusnya. Nanti mungkin di sebelah sana di slide selanjutnya itu bakal ada dilihatin sel-sel yang anaplastik. Terus ada palm leaf appearance, jadi kayak daun palm gitu. Itu awalnya dari pembuluh darah yang akhirnya kasih gambaran palm leaf appearance. Sama khas di mixoid liposarkoma itu ada chicken wire. Next. Nah, chicken wire itu kayak kandang ayam gitu gambarannya kayak gitu. Itu chicken wire khas di mixoid. Next. Nah, ini hasilnya yang DM2 ya, ini juga dihafalin. Next. Ini mikrosnya juga, ini sel-sel yang anaplastik tadi. Next. Nah, ini buat gambaran pembuluh darah, itu nyatu-nyatu akhirnya jadi gambaran palm leaf appearance. Next. Sama ini salah satu contoh aja yang tipe well differentiated itu kadang ada floret like cells. Ini nice to know sih, cuman dia jarang muncul gitu, walaupun memang khasnya dia well differentiated. Gambarnya kayak bunga gitu kan, floret gitu. Next. Oke, ada. Oke teman-teman, selanjutnya ada pleura fibroma. Next. Untuk melihat dulu, jadi pleura ini punya dua tipe sesuai dengan komponennya. Ada yang belum grup sama belum boleh. Kalau yang dulu berarti dia kolegennya lebih banyak, sedangkan yang mulai dia
dibagi menjadi dua juga, ada yang superficial sama ada yang deep. Kalau yang superficial berarti dia ada di organ-organ yang superficial kayak kulit, kutis, dan juga di wajah. Kalau yang deep dan fibroma dia tuh yang di organ-organ visceral kayak gaster, intestinal, ginjal dan lain-lain. Nah kalau dia fibroma yang terjadi di ovarium itu dia dapat diikuti dengan gejala asites dan juga hidrotoraks atau ada air di toraksnya, sehingga dapat menimbulkan yang namanya Men's syndrome. Ini untuk lokasi-lokasi terseringnya bisa di ovarium, rongga mulut dan juga superficial mulut. Ini benar-benar langsung saja. Ini untuk dari pemotongannya, dia konsistensinya kenyal dan juga padat dengan ada penama warna, ada garis-garis mengkilat. Kenapa kok bisa mengkilat? Karena dia berasal dari jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini dia tidak berikatan dengan membran basalisnya, dan juga dia itu bisa digerakkan karena tadi tidak menempel dengan membran basalis. Lanjut next. Nah untuk strukturnya dia kalau dari penamanya dia tidak jauh beda kayak sumber sarkoma, dia menyilang gambarannya. Next. Oke, kalau yang hijau ini adalah gambarannya. Hijau itu berasal sel fibroblasnya. Kalau yang hitam ini di cuman itu adalah selat kolagennya. Next. Lanjut fibrosarkoma berarti fibroblas yang ganas. Next. Untuk makrosnya dia tidak mobile, dan itu banyak kepadatan tubuh yang bawah dan bentuk cenderung tumbuh lambat, dan dia sering bermetastasis ke paru. Kenapa dia seringnya ke paru? Karena sifat tumor ini dia hematogenik, jadi dia bisa menyebar lewat darah. Jadi kan ada tumor, contohnya di kaki. Karena dia menembus pembuluh darah, akhirnya dia dari darah kembali ke paru, dan akhirnya bermetastasis bisa ke paru. Next. Untuk makrosnya sudah next. Oke. Ini makrosnya yang penting dari fibrosarkoma ada 3. Itu pertama ada spindle cell, itu sel yang berbentuk lonjong yang ditunjuk oleh warna biru, itu contohnya spindle cell. Kalau sama ada ron cell, dia agak bulat berwarna kuning. Nah, terus yang identik dengan fibrosarkoma itu ada gambaran yang bernama herringbone atau gambaran kayak tulang ikan. Gitu. Lebih selanjutnya ada di dengan herringbone. Jadi dia gambarnya ini kayak sirip ikan, tuh nggak sih? Ikan yang ada di luar. Next. Oke, untuk pengecatannya ada next. Untuk pengecatannya ada yang positif dan negatif. Yang positif dia ada pigmenting, pigmented dan KI67. Cuma untuk pengecatan yang fibrosarkoma dia paling umum digunakan yang KI67. Kalau negatif, kenapa aku sebutin negatif? Karena S100, karena apa? Gambaran dari fibrosarkoma sama S100 itu apa? Ada tumor namanya malignansi peripheral nerve tumor. Nah itu dia gambarnya sama persis kayak mirip-mirip lah sama fibrosarkoma. Nah S100 ini dia berfungsi untuk menyingkirkan diagnosis baru itu. Jadi kalau dia S100 positif berarti dia bukan fibrosarkoma. Next. Lanjut dari umum. Aku langsung yang ya. Aku izin sampai dulu ya teman-teman. Oke, secara klinis kita belajar dari terminologi dulu. Kalau oma berkembang di Cina ya. Di Indonesia dia tumor Cina yang paling sering ditemukan di myometrium. Dia tuh biasanya klinisnya bahkan ada gejolak pada perut bagian bawah. Nah untuk usia-usianya biasanya di usia-usia produktif ya, di 20-40 tahun, dan hanya sedikit pada usia pada 20 tahun. Untuk lokasinya dia nanti dibagi jadi 2, ada pada samping uteri sama di korpus uteri. Kalau yang di korpus uteri dia bakalan dibagi jadi 3, yaitu ada subserosa, intramural, sama submukosa. Nah ini yang aku bilang tadi, dia dibagi jadi 3 lagi. Ada yang untuk intramural. Jadi untuk yang intramural dia akan tumbuh di antara jaringan pada otot tahinya gitu. Nah yang paling umum terjadinya leiomyoma itu di sini ya untuk intramural. Kemudian untuk di subserosa dia tuh bakalan tumbuh di bagian luar bening rahim dan mengarah ke bagian rongga panggul, atau nama lainnya disebut fibroid subserosus gitu. Nah untuk yang di bagian submukosa
itu dia bakalan tumbuh di lapisan otot bagian dalam dari dinding rahim. Sama yang terakhir ada pediculus, itu intinya dia bakalan tumbuh kayak bertongkai gitu menjauh dari lumen rahim. Ini sebenarnya jangan keluar dari eksklusif. Oke, ini juga macam-macam mioma. Ini dari yang pertama ada yang bening atau migratory mioma. Sesuai namanya yang migratory berarti dia bisa berpindah-pindah. Jadi intinya si mioma subsclerosa ini dia akan membentuk tangkai yang panjang dan dia bisa berpindah-pindah tempat. Kemudian ada mioma figur. Ini intinya dia bakalan keluar ke arah OUE atau orificium utere externum. Kemudian yang ketiga ada parasitoleomioma. Ya, dia ciri khasnya dia miomanya besar, sama dia akan melekat pada jaringan sekitarnya gitu. Namanya juga parasito, nanti dia akan membentuk suplai darah sendiri dan bisa melepaskan diri dari uterus. Nah, yang terakhir ada mioma intraligamentum. Kalau intraligamen namanya ligamen ya, berarti dia bakal menonjol ke dalam ligamen gitu. Nah, ini tuh gambaran makrosnya kurang lebih sama kayak tadi ya. Nah, ini juga sama makros yang ciri khas di sini tuh dia ada gambaran seperti konde atau pusaran air. Ini jadi ciri khas banget kalau ada tumor di leukemia gitu ya. Di sini ada benjolan, konsepnya kenyal, batasan gas dengan jaringan sekitarnya. Kemudian ditemukan tadi ada gambaran khasnya ada balon interference atau konde sama pusaran air atau balon interference gitu. Kemudian ini juga ada sel-sel tumor yang masa kemungkinan dan lunak. Ini untuk pusaran airnya di sini gambarannya kurang lebih. Nah, ini untuk ciri-ciri dari mikrosnya ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, ini ada potongan wujud sama melintang. Namanya kalau melintang dia bakalan kelihatan lebih melingkar gitu ya. Kalau wujud dia garis-garis itu namanya. Gitu ya. Untuk yang warna kuning tadi kan dia melintang, terus selanjutnya tambah bulan. Kalau wujud biasanya memanjang gitu. Nah, karena yang di sini dia belum ditemukan adanya mitosis patologis gitu ya. Ini juga masih sama, ya ini juga sama ya. Oke, selanjutnya bakalan diskusi sama Mas Radit. Oke, selanjutnya preparat terakhir leiomyosarcoma Brodinus. Dan juga leiomyosarcoma itu biasanya ditemukan pada wanita usia lanjut, berbeda dengan leiomyoma ini kan usia 20-40 tahun ya. Nah, untuk yang leiomyosarcoma itu pada wanita usia yang lebih tua. Nah, lalu untuk gejala klinisnya itu tidak spesifik, tapi biasanya itu bisa timbul gejala mual, muntah, lalu terasa seperti ada massa di dalam abdomen, dan juga ada nyeri penekanan dari massa tumor tersebut. Nah, untuk lokasinya itu ada 3. Pertama ada yang intraperitoneal dan intraabdominal leiomyosarcoma. Lalu yang kedua pertanyaan sudah disebut cutaneous leiomyoma, dan yang terakhir itu ada vascular leiomyosarcoma. Next. Dan yang ini intinya gambaran makrosnya itu dia merupakan massa yang tumbuh seperti berdaging lalu minyak. Boleh next dulu. Dan ini untuk makrosnya, jadi dia itu warnanya abu-abu putih, lalu ada gambaran pusaran, lalu ada juga penampakan adanya kasus next. Yang untuk penampakannya, jadi yang merah ini perbedaan, sedangkan yang hitam-hitam ini merupakan kasusnya. Boleh di next. Nah, itu untuk gambaran makrosnya tadi merupakan massa yang difus, lalu juga flashy atau berdaging. Yang kiri itu pada alat kelamin, sedangkan yang kanan itu dari pertumbuhan otot pada vaskular kulit. Boleh di next. Nah, ini untuk mikrosnya. Jadi untuk mikrosnya itu misalnya gampang. Jadi Thomas seperti biasa itu kan polikromasi, polipleomorfi, hiperkromasi, lalu juga ada bentuknya spindle. Lalu yang ciri khasnya itu yang warna kuning itu cigar shape, jadi berbentuk seperti batang rokok. Terus yang warna hijau itu sandatia. Boleh di next. Ini penjelasan yang tadi, boleh di next saja. Ini yang kuning itu cigar shape, jadi seperti yang panjang-panjang seperti ini. Lalu yang sandatia atau sanasa itu seperti yang ini. Ini sandatia. Boleh di next.
Nah ini untuk penjelasannya tadi misalnya panjang spindle, lalu juga berformasi dan juga bisa ditemukan mutasis patologis. Berarti next. Oke, untuk preparat centralnya sudah selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan preparat major ya.